Ketemu lagi dengan saya Daniel dan welcome back to Daniel Oak Channel. Sorry guys kalau agak lama aku nggak bisa upload video, dan ini video yang kedua aku, dan kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku sendiri, dan kali ini juga masih di daerah NTT di Flores, di daerah Manggarai. Dan ini adalah kejadian yang memang aku alami sendiri di tempat hotel aku biasa menginap. Nah, jadi memang hotel ini ceritanya memang dibangun waktu masih zaman Belanda, guys. Jadi bangunannya itu benar-benar masih apa ya? Kalau boleh dibilang kuno, masih kelihatan banget kunonya. Jadi walaupun sudah modern kayak gini, itu kebanyakan di daerah Manggarai itu masih banyak site-site yang masih kuno lah ya gitu ya. Dan salah satunya adalah hotel ini gitu. Jadi memang waktu aku tanya, memang waktu itu hotel ini memang dibangun waktu masih zaman Belanda. Nah, jadi kalau kita lihat temboknya itu, temboknya masih tebel-tebel banget gitu, beda sama tembok-tembok yang kayak sekarang gitu kan. Nah, jadi ceritanya begini, eh pada waktu itu aku biasalah bertiga kan. Cuman kebetulan memang kemarin itu aku sama sepupuku, namanya Gary. Nah, kita bertiga, ada aku, ada kakak Fendi yang kemarin di videoku yang pertama, dan kemudian yang Gary. Nah, kita waktu itu berangkat dari Labuan Bajo, setelah kerja di Labuan Bajo itu sekitar jam 4 atau jam 3 sampai jam 5 sore lah, aku lupa pastinya. Cuman waktu itu kita sampai di kota Ruteng itu sekitar jam 8 atau jam 9 malam, guys. Nah, memang waktu itu aku tidak menghubungi si penjaga hotel gitu kan, karena biasanya memang kita nggak pernah semalam itu sampai di kota Ruteng gitu. Jadi dengan PD aja, oh pasti dapat kamar. Nah, tapi kenyataannya berbeda, guys gitu. Karena udah nyampe di sana udah malam kan. Jadi begitu aku sampai sana, oh ternyata hotel ini udah penuh gitu. Udah rame banget dengan sales-sales yang lain juga gitu. Karena emang hotel ini terkenal banget dengan hotel yang ditempati oleh para sales gitu. Nah, waktu itu aku ketemu sama penjaganya, kebetulan bukan sama Mas yang biasanya. Dan ini saat aku tanya, eh misi kak, apa ada kamar gitu. Aduh, maaf kak, ini kamarnya kebetulan lagi penuh, katanya. Waduh, kak, tidak usah diusahakan kak. Kalau soalnya udah malam gini kan, nanti kita mau cari kamar di mana gitu. Ah, tiba-tiba dia bilang begini, oh ada satu lagi mas kamar, di kamar nomor 105. Oh, ya udah, nggak apa-apa, langsung aja. Gak apa-apa, kita yang penting nggak dapat kamar aja. Soalnya kan ya mau gimana lagi. Memang kenapa kak? Memang belum dibersihkan, kata saya. Oh, enggak, dia bilang gitu. Cuman waktu itu memang aku nggak ada rasa curiga kan. Nah, kemudian dia cari-cari kuncinya, akhirnya ketemu, dan kemudian aku diantar ke kamar itu. Kebetulan Gary sama kakak Fendi masih di mobil untuk ngambil tas kan. Nah, waktu pas dia buka kamar, kamar ini kan selalu dikunci nih, selalu 2 kali kan. Jadi diputar ceklek-ceklek gitu kan. Aku dengar tuh bunyinya. Udah pun pintu ini udah pasti kebuka gitu kan. Waktu pas dibuka, loh, didorong kok nggak bisa dibuka, handle-nya juga nggak bisa gitu kan. Terus si kakak ini dia bilang, aduh kak, ini tidak bisa dibuka ini kayaknya kamarnya, katanya gitu. Wah, kok aneh kak, nyangkut kali, saya bilang gitu kan.
coba diulangi lagi, mungkin salah putar. Nggak mungkin, tapi kan dalam hati gua nggak mungkin lah salah putar, pasti kan putarnya namanya kunci kan, kunci pintu kan pasti ke kiri kan gitu. Ternyata emang nggak bisa, memang udah bener kebuka gitu. Nah, sewaktu pas kita bilang, sudahlah kak, kayaknya memang pintunya macet, ini nggak bisa tinggal di sini. Nah gitu kan, ah ya udahlah mau gimana lagi, aku pikir gitu kan. Nah ternyata waktu pas kita mau balik nih, mau meninggalkan pintu tadi, kamar tadi, tiba-tiba kebuka sendiri dong pintunya. Aku bilang, wah syukur nih, ini akhirnya bisa kebuka nih gitu pintunya. Oh ya udah kak, kalau gitu silahkan istirahat gitu kan. Itu kemudian aku masuk kamar kan, kami masuk kamar. Nah aku mungkin sedikit deskripsikan kamarnya itu. Jadi waktu itu kamarnya ada dua bed, ya, dua bed besar dan satu bed kecil gitu. Nah yang di dua bed besar ini, satu bed besar ini ditempatin sama aku sama Gary, dan satu bed lagi untuk kakak Fendi gitu kan. Nah, waktu pas kita masuk pertama ke kamar itu sih emang nggak ada janggal, nggak, atau perasaan yang nggak enak sih, biasa aja gitu kan. Ya udah kita ganti-ganti baju kayak biasa, terus kemudian juga aku bebersih, aku masuk kamar mandi gitu kan. Nah, kejanggalan pertama yang aku alami di kamar mandi guys gitu. Di kamar mandi ini waktu aku pas lagi buang air kecil gitu kan, sambil sikat gigi gitu, di jendela, jadi waktu pas aku buang air kecil itu, posisinya langsung di depan aku tuh, aku berhadapan dengan jendela gitu. Nah di jendela ini, kayak ada yang ngetok gitu loh, tok 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 gitu, dan itu apa ya, kayak ya emang kayak berhenti berhenti gitu loh, kayak bukan dahan, kayak bukan apa gitu. Cuman aku karena berpikiran positif, oh ya udah mungkin itu dahan atau ada kabel yang jatuh terus kena jendelanya, bisa aja kan gitu. Aku sih nggak habis pikir, nggak habis pusing di situ. Ya udah, kemudian akhirnya karena kita waktu itu mau nonton bareng, waktu itu aku masih ingat pertandingan antara Arsenal dan juga Bayern Munchen, waktu itu Liga Champion. Nah, akhirnya kita memutuskan, ayo deh kita tidur cepet yuk supaya nanti bisa bangun subuh gitu. Nah, oke, kita malam tidur itu nggak mengalami hal yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya kita bangunlah, kita pergi ke ruang TV, dan ruang TV itu di TV-nya itu nempel di tangga yang biasanya untuk naik ke lantai 2. Nah, waktu subuh itu memang lagi hujan guys, gitu, lagi hujan. Nah, kejadian pertama yang udah membuat kita rasa nggak enak tuh gini. Waktu kita lagi nonton, nah aku sama Gary ini kan posisinya gini, uh, kakak Fendi paling kiri, aku di tengah, Gary paling kanan gitu kan. Jadi Gary ini posisi duduknya dia tuh dekat dengan pintu utama atau pintu keluar gitu. Nah, karena lagi hujan, kemudian juga hujannya tuh kelihatan banget karena istilahnya jendelanya transparan lah ya, pintunya tuh. Aku sama Gary tuh nggak, istilahnya berdua tuh lagi ngeliat keluar gitu loh, nggak sengaja lah anggapannya. Nah, waktu pas kita lagi lihat keluar itu ada sebuah payung. Payung ini tuh aneh gitu loh. Anehnya tuh gini. Di luar tuh hujannya deras banget gitu kan. Hujannya deras banget. Pasti agak berangin juga gitu. Cuman yang anehnya, payung ini itu bergeraknya itu kayak diseret gitu, kayak ditarik gitu loh. Jadi bentuknya gimana ya? Jadi kalau kayak ini payung gitu kayak diseret gini loh, pelan-pelan gitu loh guys. Jadi kalau misalnya, kalau menurut pemahamanku sama Gary, kalau seandainya memang dia kena tiup angin kan harusnya wah terbang anginnya gitu. Dan ini enggak gitu, kayak diseret gitu loh. Ya udah sih, kita ya udahlah, mungkin memang beneran angin gitu kan. Nah itu cuman waktu kejadian itu emang kakak Fendi juga nggak perhatikan, dia nggak tahu kalau ada kejadian itu gitu. Nah terus kemudian kejadian kedua yang aneh gini, ini hotel kan lantai 2 nih, lantai 2, dan biasanya di lantai 2 itu emang gelap lah, lampunya nggak semuanya nyala gitu kan. Terus kemudian di lantai 2 itu juga ada tangga lagi, anggapannya dia kayak punya aula gitu lah guys, tapi aula itu nggak pernah dipakai gitu kan.
Jadi kadang-kadang kalau aku tidurnya di lantai 2, aku juga agak ngeri-ngeri aja gitu kan, karena emang kalau kita mau ngelihat di sekitar di lantai 2 itu agak-agak remang-remang gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu aku sama kakak Fendi itu dengar di lantai 2 tuh rame banget guys. Rame itu kayak ada orang lari, kayak ada orang lagi jalan. Terus kemudian juga kami dengar itu apa namanya, jendela-jendela tuh kayak eh, buka tutup tuh, brak 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 gitu kan. Kita ngerasa aneh aja, ah masa sih jendela yang biasanya ditutup kok masa ini tumben nggak ditutup gitu kan. Terus lagian juga udah subuh-subuh gini kok masih ada aja orang jalan-jalan, masih ada aja orang lagi lari-larian gitu kan, berisik banget. Coba kalau kita lagi nggak nonton bola gini kan nggak mungkin tahu kalau ada kejadian gini gitu. Nah, cuman ya udahlah, kita juga ya sudahlah biarin aja gitu. Tapi si Gary nggak denger gitu. Jadi yang denger cuman aku sama kakak Fendi. Nah, kejadian yang ketiga nih guys, ini ceritanya finalnya lah, finalnya gitu kan. Kakak Fendi yang pertama ngeliat nih, dia waktu itu kan istilahnya mungkin capek kan, punggungnya capek, dia istilahnya coba pengen inilah, pengen gini-gini lah gitu kan, apa sih namanya, waktu dia lagi lihat gitu otomatis dia tuh posisi matanya langsung ngeliat ke arah tangga gitu. Nah, di arah tangga itu ada jendela gede banget, emang jendelanya itu gede banget gitu. Nah, waktu dia ngeliat ke jendela itu, dia bilang gini, dia senggolkan tangan tuh, Danda, kenapa? Aku tadi barusan kalau nggak salah aku ngeliat ada yang gantung-gantung gitu. Mana aku nggak tahu apa yang gantung gitu. Ah, palingan tali, bilang gitu. Coba lihat dulu, coba kamu lihat ke atas dulu. Nah, waktu aku lagi nonton bola ini kan posisi mata gini kan, karena dia posisinya di atas, jadi aku agak mundur sedikit, terus kemudian aku agak pura-pura ambil-ambil curi-curi pandang gitu. Saya takut lagi, wah langsung aku begini guys, langsung begini tuh dengan bulu kuduk yang sini tuh udah berdiri, kayak rambut tuh kayaknya berdiri juga, tuh tangan juga apa bulu kuduk, pokoknya semua berdiri lah gitu. Dan bahkan ini sekarang masih berdiri juga guys kalau udah ikut apa ngebayangin gitu. Karena kami bertiga itu dengan jelas melihat apa yang kami lihat gitu. Yang kami lihat itu benar-benar nyata banget gitu. Jadi yang gantung-gantung itu kita lihat kayak nona-nona Belanda gitu. Jelas banget rambutnya itu seperti apa ya, kayak blonde ya gitu ya, bilang blonde gitu. Terus kemudian dia itu kayak lagi menyeringai gitu ke bawah ngeliatin kita bertiga, dengan dia tuh posisinya memang melayang guys gitu. Kita bisa lihat kakinya, kita bisa lihat daunnya yang warnanya putih tapi udah kayak krem ya, karena mungkin udah coklat gimana gitu loh. Uh, itu udah nggak, kita nggak pakai babi bu guys, langsung kita matikan TV-nya, kita langsung kabur ke kamar, langsung kita kunci pintu, kita langsung masuk ke naik kasur, kita langsung masuk ke selimut tuh. Gila, aku waktu itu langsung ngomong sama Gary, Ger, apa ya kira-kira tadi tuh Ger? Si Gary bilang, wih itu kayaknya nona-nona Belanda kan, nona-nona Belanda dan gitu. Iya ya gitu. Akhirnya begitu pas kita mau tidur gitu kan, itu tiba-tiba di ruang yang kita nonton tadi itu, di ruang TV itu, tiba-tiba kayak ada puluhan orang itu teriak gol, dan itu sangat jelas banget di telinga kita. Jadi kayak pas kita mau kita tidur tuh langsung teriak semuanya, gol. Wih, itu nyata banget di telinga guys, dan kita bertiga itu dengerin gitu. Wah udah lah, itu malam itu kita sama sekali nggak bisa tidur guys, sampai pagi, sampai akhirnya kita harus bangun tuh nggak bisa tidur. Karena apa ya, karena kayak aku tuh takutnya pas kita tidur terus pas melek totonya di depan muka kan nggak lucu guys gitu. Wah, itu pengalaman malam itu gila sih, subuh itu gila banget. Nah akhirnya besok paginya ya udah dong, biasalah siap-siap kita, cuman ya dengan kita masih ngobrol bertiga itu, kok pengalaman kok tumben sih kayak gini gitu kan. Kita siap-siap dan aku mandi gitu kan. Nah waktu aku sambil mandi, ya kembali dong, waktu buang air kecil kan ketemu lagi sama jendela itu kan. Ya udah, iseng aja aku buka jendela itu, dan jendela itu anehnya
jendela dengan tembok itu cuman segini aja guys, itunya apa namanya, jaraknya. Dan itu nggak ada ranting, nggak ada kabel atau apapun lah itu yang istilahnya bisa bikin ketok-ketok jendela tuh nggak ada guys itu. Aduh, aku bilang wah emang bener ini kayaknya harusnya nggak tidur di kamar ini gitu kan. Nah selesai kita beres-beres, kita mau check out gitu, kita mau pindah lagi ke kota apa namanya tempat berikutnya, daerah berikutnya, ketemu nih sama salah satu sales juga. Dia tanya, mas kemarin tidur di kamar 105 ya? Iya loh mas. Gimana tidurnya enak nggak? Loh memang kenapa mas, saya tanya gitu kan. Ya kamar 105 itu kan emang emang apa ya, sudah terkenal lah kalau memang di situ angker gitu. Loh memang angker gimana mas? Ya banyak sih teman-teman yang cerita tuh katanya sering diliatin sama nona-nona Belanda kayak gitu-gitulah. Ada yang dimimpiin nona Belanda itu gantung diri gitu dan segala macam lah gitu. Nah, aku bilang aja, oh syukurnya sih enggak mas. Wah padahal dalam hati aduh itu udah merana banget gila. Nggak sampai nggak bisa tidur, baru kali itu nggak bisa tidur kan. Nah ya udah, besok kita keluar check out. Nah selama sepanjang di perjalanan kita mau ke Jawa tuh, Gary sama Kak Fendi tuh akhirnya cerita juga pas malam itu sebelum apa istilahnya waktu mereka tidur, Kakak Fendi dia juga mimpi gitu. Mimpinya dia tuh kayak didatengin sama nona-nona Belanda cantik banget gitu loh. Ya udah, tapi kan mungkin pikir sekedar mimpi ya. Nah, kemudian kalau Gary ini kalau emang kalau tidur itu nggak bisa nyenyak ya guys. Jadi matanya tuh pasti agak kebuka sedikit gitu loh. Jadi dia tuh ngelihat nona Belanda ini sering lewat dari pintu masuk kamar itu menuju kamar mandi. Nanti balik lagi gitu. Jadi tuh ngeliat gitu, cuman mungkin karena dia pikir mungkin halusinasi ya. Nah udahlah, tidur aja gitu dia bilang. Nah tapi ternyata memang di kamar itu, kamar 105 itu emang angker guys gitu loh. Dan sampai hari ini lagi aku udah nggak pernah tidur di situ guys. Jadi setiap kali aku mau naik ke daerah Ruteng, aku mau nginep di hotel ini, pasti aku udah langsung telepon ke penjaganya supaya aku disiapin kamar yang lain gitu, di kamar di lantai 2 gitu kan. Wah itu pengalaman yang luar biasa banget sih guys, gila banget sih itu. Jadi nanti mungkin sekian dulu ceritaku yang kali ini. Boleh teman-teman like, komen, dan subscribe juga, karena subscribe itu juga gratis guys. Tolong ya di subscribe ya guys. Jadi aku juga nanti akan bikin banyak video lagi tentang pengalaman aku, cerita-cerita dari nenekku juga, pengalamanku di rumah yang baru, di rumah yang lama, itu masih banyak guys. Jadi aku akan bikin video lagi berikutnya, dan mudah-mudahan kalian juga selalu nunggu videoku. Oke, sampai segini aja dan bye-bye, thank you.